tambak ya misalnya. Agak beda kalau kita main di laut ya. Kan tidak banyak pemain. Tambak itu banyak pemain. Oke. Di lahan pantai ada sawah. Ya. Ada kehutanan yang main juga di situ, ada mangrove ya. Ada juga sumber daya air, balai sumber daya air. Ya, BPDAS Jebirang atau semua apalah. Punya manajer sendiri. Punya alokasi anggaran sendiri. Tugas pertama sebenarnya kalau menurut saya yang penting adalah mensinkronkan semua stakeholder ini. Ini dulu. Itu ya. Contoh saluran. Ketika bicara saluran, kenapa tidak bisa selesai? Karena wilayahnya untuk dinas perikanan misalnya atau Pemda, dinas perikanan dalam hal ini, itu hanya ada saluran tersier. Sementara saluran sekunder atau primer itu adanya di balai sumber daya air. PU Pangeran tidak pernah sinkron. Sementara kan ada yang bikin tambak, yang penting jadi ada airnya. Tidak peduli untuk dipakai untuk sawah atau dipakai tambak. Ini harus sinkron dulu. Ini realitas toh. Realitas yang belum kita bicara anggaran. Baru pembagian tupoksi. Kenapa tidak pernah selesai? Karena itu tadi. Keamanan bahwa pasokan air itu betul-betul kondusif untuk budidaya kan gitu ya poinnya. Dan ini tidak pernah menjadi main concern ya. Selalu teridentifikasi pada saat berdiskusi ya. FGD selalu diungkap, tapi tidak ada yang mampu menerobos. Bagaimana menjembatani? Yang menjembatani itu adalah orang-orang yang sudah bisa mengingatkan bahwa air ini harus dikontrol, air ini harus harusnya sebenarnya itu tadi pesan kita ke Pak Gubernur di sini untuk level provinsi ya. Kan dia bisa tengahi, integrasikan. Sinergikan. Kalau di kabupaten tidak mampu. Jelas pesannya ini ya. Jadi keluhan, saya pernah posting itu di YouTube di orang-orang Kadis Pindrang, pernah PLT Pindrang bilang susah Pak karena kalau kadang-kala kita bagus di sini di hulunya itu banyak orang pakai pestisida atau apa. Itu mungkin logika ya seperti itu ya. Yang nyambung antara pertanian, saluran pertanian dan ini tidak ada buffer ya. Saya harapkan biasanya kalau di luar negeri itu antara satu land use itu ada namanya buffer land use. Tidak bisa lanjut nyambung itu harus ditata. Itu krusial dan disepelekan oleh otoritas yang ada ya, yang kita lihat ya. Sementara KKP juga kan terbatas dananya. Ketika ada proyek-proyek perbaikan saluran sebenarnya kan hanya memperbaiki saluran yang ada. Fisiknya aja daik apa gitu ya. Tidak ada melihat secara keseluruhan bagaimana dalam satu kawasan kita tata. Konsep kawasan itu sebenarnya harapannya tadinya begitu. Entah itu tidak KKP ataupun pihak lain yang mau selalu mengomong-ngomongkan ke kawasan. Tambak itu kita tidak bisa berpikir satu peta kayak mindset dulu ya, demonstration plot, percontohan tidak bisa. Karena tambak itu bukan, saya selalu bilang, tambak itu bukan sekedar petakan tambak. Unit-unit petakan tambak terpisah, tapi harus ada keterkaitan terpeta dengan peta lain. Itu adalah sistem. Itulah kita sebut kawasan. Ada aspek sosial di dalamnya ya. Bayangkan saja orang budidaya udang. Kita sukses, samping kita mati. Satu ekor saja dilempar masuk dalam satu malam. Nah itu yang saya bilang harus diklarifikasi dan diingatkan ke semua elemen mengambil kebijakan, berencana dan termasuk yang teknisi itu bahwa jangan kau selalu antusias untuk budidaya karena kau pikir mahal nanti harganya. Aspek lain seperti lahan, interkoneksi antar tambak itu juga harus dijaga. Itu artinya birokrasi harus ada di situ tuh. Kita salah satu yang saya dengar juga tentang itu. Ketika orang juga bicara kawasan, taruhlah sering kita sebut stream estate segala itu tadi saya mau tanya. Stream estate. Itu saya mau tanya. Itu seberapa? Kenapa saya tidak optimis? Karena stream estate itu selama ini yang saya lihat ya, karena saya pernah terlibat dalam melihat perencanaannya. Itu hanya tambak percobaan yang diperbesar, skala besar. Tambak percobaan skala diperbesar di area yang sama atau maksudnya kan targetnya memang untuk sudah konsepnya seperti itu. Dia konsep bagaimana membangun suatu kawasan, industrinya dikuasai dari hulu dan hilir, zero waste, ya. Tapi apakah memang ke sana? Itu kan target produksi saja. Enggak, itu memastikan ketersediaan pasokan untuk bawah tambak ini semua dipenuhi, pakannya ada, kemudian airnya juga terkontrol. Yang itu saya tangkap ya. Dan integrasi tidak ya, realisasinya tidak begitu. Dia cuma semacam membuat pilot proyek besar satu tempat, sama dengan pencobaan untuk memperlihatkan ini bisa. Bahwa dia bisa mengendalikan kualitas air itu tidak ada. Padahal sebetulnya yang
pesan daripada ekosistem approach to aquaculture, aquaculture modern adalah pertama harus inklusif. Inclusive meaning many factors itu ada include di dalamnya toh. Ada banyak pelaku di dalam masyarakat, tidak menyebabkan kecemburuannya. Partisipatoris. Baru masuk ke lingkungan segala macam. Aspek ini kadang-kadang dihilangkan. Makanya tadi ketika intensif oke saja ya, kan tidak banyak pemain intensif, tapi ketika kita bicara kawasan dalam konteks tambak-tambak tradisional, ada berapa hal yang harus diklarifikasi Pak Dokter itu di situ. Jadi kalau bicara tentang sosial garansinya gitu, ini kan tambak tidak banyak itu yang pemiliknya beragam, hanya 1 atau 2 orang. Jadi secara sosial mungkin agak susah. Soal modal juga, padat modal ini kan untuk kita. Nah, bagaimana memastikan bahwa kalau dibicara sistem itu masyarakatnya seperti apa dan bagaimana pelibatan mereka dikaitkan dengan stream estate tadi itu, berarti ada yang tidak berjalan ya? Tidak jalan. Maksudnya tadinya kan janjinya ya, yang saya dengar awal yang saya setuju itu adalah oke lah, itu untuk tambak intensif di atas ya. Artinya memang orang-orang tertentu dan targetnya untuk ekspor. Tetapi harus ada program-program lain, program-program untuk tambak-tambak tradisional juga. Tambak-tambak intensif. Jadi jangan fokus hanya untuk mengejar target jangka pendek. Bahwa saya harus menghadap Bapak Presiden, produksi udang kita meningkat begini, tapi siapa yang menikmati? Itu mendasar itu. Orang-orang tertentu saja kan. Padahal kan kita punya kekuatan dibanding negara lain ya. Kita punya kekuatan kekuatan lahan yang luas ya. Angkat saja dari nilai rata-rata sedikit, baru dikali sekian banyak dapat triliun juga. Tambak semi intensif ke bawah itu menurut Pak Dokter memang dari sisi ownership-nya itu banyak yang punya ya. Masyarakat kecil kita ya, di bawah ya. Kita mau stressing di situ. Berarti ada signifikansi juga bahwa ketika kita mau ke sana harusnya memang itu yang dimaksimalkan karena juga volumenya di situ. Dan itu tadi, kita sudah kawal tambak-tambak intensif ya, dengan konsep stream estate atau millennial stream ya, stream farm, MSC. Tapi jangan lupa, jangan sekedar hanya melempar dana sedikit untuk perbaikan tambak-tambak ini tadi, saluran-saluran air, mengangkat lumpurnya, ya, tanpa memang ada perencanaan jangka panjang, bahkan target apa yang kita dapat dalam dan dengan melemparkan dana sebanyak itu. Ya karena kalau bicara sistem, pasti orang berpikir ini butuh biaya besar. Banyak yang terlibat, ribet urusannya. Dan yang kita baca ini kan kalau saya bicara begini kan nanti saya dibilang ya kan yang kelihatan misalnya pengusaha si A yang kita dekati dia adopsi itu sesuatu yang menurut saya bukan tugas negara itu di situ tuh. Tugas negara. Kita harus memastikan masyarakat banyak. Oke. Beda, ya. Saya setuju. Saya pikir ini yang menarik ya, tentang budidaya yang betul-betul masyarakat diberi ruang untuk dia bisa ini. Nah, Pak Dokter tadi sudah bicara tentang bagaimana idealnya tambak kita, kemudian bagaimana aspek-aspek sosial itu dijadikan garansi. Kalau yang kita lihat ini kan ada banyak bagian dari produksi udang ini yang memang menyita banyak energi dan resources ya, pakan, kemudian sumber benih sumber benur lah ya. Nah ini hal-hal yang juga banyak persoalan. Pakan ini menjadi sangat mengambil banyak uang. Kemudian sumber benur juga meragukan. Pandangan tak mengenai benur dan pakan. Bagaimana way out-nya untuk bisa betul-betul ini? Sebenarnya kalau kita pakan mau dulu yang kita lihat. Kalau bicara pakan sebenarnya sama dengan kalau kita bicara pabrik semen. Alright. Apa sih susahnya itu pabrik semen? Teknologi paling rendah dari segi pertambangan. Sama pakan. Ngambil batu. Semua bahan bakunya ada kita kuasai. Iya. Tapi kenapa sampai hari ini kita tidak punya pabrik pakan? Misalnya udang saja ya, untuk udang. Unsur-unsur yang dipakan, yang dikonsumsi, dimakan udang itu saat ini adalah semua tersedia dalam negeri. Ada. If so, kenapa nggak ada inisiatif untuk sejauh ini apa yang kita baca? Justru itu pertanyaan saya. Enggak, pasti baca lah. Kenapa? Bahkan ada yang aneh. Karena kami tidak boleh, tidak usah penelitian tentang pakan udang. Karena sudah ada di industri sudah ada pemasok.
Itu yang saya bilang tadi. Sama tadi saya bilang ibarat sama beri semen, kalau beri semen apa sih susahnya? Tapi ini kan statement skeptis. BRIN misalnya atau peneliti ada kan untuk memberikan opsi bahwa the easiest way adalah bahwa ini dan ini ada di sini. Kenapa harus beli pakan? Itu gimana? Mau praktisnya saja atau memang tidak ada effort untuk korban di awal? Teknologi paling tinggi di pakan itu kan hanya di ini ya, membuat pakan terapung, extruder. Semua formulasinya segitu mungkin. Membuat pakan terapung. Terapung. Itu butuh ingredient khusus. Butuh alat. Alatnya kan cuma 1 sampai 10 M ya. Alat itu. Alat itu. Kalau kita punya alat itu semua ada kok. Tidak ada perusahaan bisa eksis. Cuma memang saya tidak tahu kebijakannya makanya Bu Susi dulu kan pernah mencak-mencak. Bu Susi dulu tidak mau melirik budidaya, yang dia lirik dulu, bikin dulu pabrik pakan. Pakannya di Jogja itu yang pokoknya macam-macam, tapi kan tidak ada yang keluar. Sama dulu waktu orang menangkap, kenapa tiba-tiba kita melimpah ikan di Maluku? Kenapa justru orang Korea yang kita gunakan? Produk-produk Korea yang kita mengimpor. Yang kita baca, to the point, yang kita baca bahwa pakan ini itu didominasi oleh pihak tertentu yang memang membatasi atau negara yang tidak memberikan kemudahan atau ya negara kan butuh pajak. Ada juga perusahaan yang dominan kan. Kalau dia yang memprotes kan industri. Itu kan ada persaingan usaha bahwa kalau ada KPPU ya. Iya. Kalau memang ada inisiatif untuk itu nggak, why not? Tapi kan tidak ada ya. Tidak ada. Negara kan tidak mau pusing. Mohon maaf saja. Kalau saya lihat negara tidak pusing karena gampang sekali teknologinya. Tidak ada yang serius. Saya bilang itu kan sudah ada dari China, sudah ada dari Korea, Thailand, sudah ada dari Thailand. Ngapain kita buat lagi? Sampai tulang-tulang sapi kita, perusahaan negara kita, masyarakat kita kumpulkan tulang-tulang sapi segala macam untuk bahan pakan untuk pabriknya orang Thailand. Sampai segitunya ya? Jadi bapak angkat untuk industri tidak ada. Oke. Kalau kita coba-coba buat, diancam. Wow. Ini baru lah. Kalau ternyata apa? Saya tidak belikan kamu itu. Iya. Pernah kan baca berita kan bahwa kita Korea, industri Korea penggalengan itu terpaksa mengambil ikan-ikan yang busuk dari Korea untuk dikalengkan di Indonesia. Untuk menolak kebijakannya Bu Susi itu. Mengosongkan stok ikan. Jadi dibalas dengan ini. Begitu dia tidak membeli ikan kita. Dia ambil ikannya dari sana dikalengkan di Indonesia. Sama saja. Hampir semua lini. Itu strategi bisnis dan juga semacam pembangkangan ya. Monopoli. Iya. Oke. Ini pakan clear ya. Jadi kalau misalnya pakan itu dibutuhkan mulai dari yang tradisional sampai yang super intensif, lalu mekanisme apa yang berlaku ini? Apakah ada semacam pendistribusian pakan oleh sebuah jaringan itu atau dia dibiarkan ke mekanisme Jadi sebetulnya pasar? Kami dari peneliti saja, teman-teman yang peneliti pakan sudah pernah mau buat terobosan karena kita tahu sebenarnya yang paling sulit tadi selain dari alatnya ya, alatnya untuk memproduksi termasuk juga minyak, bahan pakan minyak ikannya. Minyak ikannya. Itu yang harus diimpor. Sama dengan semen. Tadi saya selalu semen itu yang tidak membuat bahan kimia yang membuat melekat. Tidak melekat itu yang tetap mereka pegang. Ancamannya di situ. Ini orang lokal mau bikin industri tidak disediakan bahan itu. KKP dulu pernah memberikan mesin-mesin pembuat pakan sederhana ke masyarakat. Terhambat di situ. Nah ini menurut kajian kalau pakan ini di let's say di tradisional, di semi intensif, di intensif, super intensif, seberapa persen itu budget harus dikeluarkan? Berapa persen? 60, di atas 60. 60% dari produksi itu dipakan. Oke. Makanya yang berani untuk tambah intensif memang yang punya modal banyak. Besar. Yang menguasai akses ke pakan itu. Coba aja kita jalan-jalan ada engagementnya ke daerah kawasan ini ya, kawasan di Takalar sampai Bulukumba yang tambah intensif. Siapa membeli tambah di sana?